Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai pengantar ekstraktif metalurgi. Ini merupakan pada mata kuliah pengolahan mineral 2. Ini ya, sebenarnya apa sih itu metalurgi ekstraktif atau ekstraktif metalurgi? Jadi ekstraktif metalurgi ini adalah eh, cabang teknik metalurgi ya, yang berfokus pada ekstraksi logam dari biji. Nah, tujuannya adalah untuk mengubah ore atau biji ini menjadi satu produk yang dapat kita gunakan. Ya, contohnya di sini misalnya dari biji besi, ya, kemudian akan diubah menjadi produk-produk turunannya. Ya, misalnya bahan konstruksi dan lain sebagainya. Ya. Untuk mencapai tujuan itu, maka diperlukan suatu pengolahan yang dapat memisahkan logam dan memurnikannya untuk keperluan industri tersebut. Nah, kemudian metalurgi ekstraktif ini juga sangat penting untuk perkembangan industri manufaktur pada saat ini, di mana kita ketahui bersama bahwa eh, industri bahan dasar seperti logam ya, yang diolah dari ore atau biji yang ditambang, dia menyokong industri-industri yang lain. Karena itu sangat diperlukan dan harus sustain dan berkelanjutan dari pengolahan atau ekstraksi logam ini. Kalau kita lihat di peta Indonesia, bahwa di Indonesia ini banyak sekali terdapat endapan-endapan biji ya yang strategis, mulai dari ujung barat Indonesia hingga ujung timur. Ada eh, placer gold, kemudian ada gold primer, kemudian ada tin atau timah, kemudian eh, Cu, ya, tembaga, kemudian ada besi. Besi banyak terdapat pada selatan Pulau Jawa, salah contohnya. Kemudian bauksit, sumber aluminium itu banyak terdapat di Kalimantan Tengah. Dan di Sulawesi sendiri, bisa kita lihat di sini adalah eh, terdapat nikel ultra basic belt atau eh, sabuk nikel. Bisa dikatakan sabuk nikel. Dimana kita ketahui bersama bahwa saat ini laterite ore atau biji laterite itu sedang naik daun karena keterdapatan eh, nikel pada jumlah kecil serta konsentrasi Fe yang tinggi pada ore tersebut. Ya. Kemudian di area timur dan di Papua, di Irian Jaya, ya, dimana kita ketahui bersama di Pegunungan Grasberg itu terdapat tambang emas dan juga kalkopirit, itu sumber Cu. Kemudian kalau kita lihat tabel periodik, ya, di mana dari empat negara di sini ada USA, kemudian Australia, Jepang, dan Uni Eropa itu telah mengeluarkan critical mineral, ya, atau mineral yang saat ini sedang kritis. Kita lihat semakin merah latarnya ini, maka semakin kritis juga mineral tersebut. Ya, apa saja itu? Contohnya adalah semua logam tanah jarang. Ya, dan tanah jarang ini merupakan mineral yang berikatan dengan fosfat. Ya, mereka berada pada baris lantanoid. Kemudian ada yttrium, kemudian ada kobalt di sini.
Mungkin keberadaan nikel sendiri pada laterite ore itu cukup banyak saat ini, namun keberadaan kobalt saat ini kritis dikarenakan eh, pengembangan green industry, perkembangan electric vehicle, kendaraan listrik, itu semuanya memerlukan nikel, kobalt, mangan, dan litium sebagai penyusun baterainya. Ya. Kemudian, apa sih sebenarnya pentingnya ekstraktif metalurgi? Jadi, eh, teknik ekstraktif metalurgi atau cara-cara untuk mengekstrak logam dari ore-nya itu memegang peran kunci untuk memasok bahan baku untuk industri. Ya. Kemudian dampak ekonominya apa? Jadi semakin mandiri suatu negara untuk memproduksi berbagai macam logam, maka eh, akan mendorong pertumbuhan industri dan kemajuan teknologi di negara tersebut. Kalau kita lihat di sini dari tahun 1650 hingga 1900-an itu di Swedia sangat tinggi sekali produksi besinya. Kemudian dari sekitar tahun 1800-an hingga tahun 2000-an itu kerajaan Inggris atau Great Britain itu memproduksi logam yang sangat tinggi. Diikuti dengan USA, kemudian pada 1950 hingga 2010 itu Rusia dan Jepang juga memproduksi logam ya, pada kuantitas yang cukup banyak. Nah, saat ini eh, bisa dikatakan Cina sebagai pemain tunggal untuk produksi logam, khususnya logam-logam yang kritis yang diperlukan untuk menyokong green industry, ya, untuk membuat baterai, contohnya ya, seperti nikel, kobalt, litium, mangan, dan lain sebagainya. Itu keadaan produksi logam saat ini. Kemudian dari sudut pandang sejarah sendiri, ekstraktif metalurgi itu sudah dilakukan dari zaman tembaga. Ya. Kemudian eh, dari zaman tembaga itu orang dahulu telah coba meleburkan biji tembaga, ya, Cu2S, bisa kalkosit, kopelit, ya, bijinya dileburkan hingga titik leburnya, hingga tembaga tersebut mencair, kemudian dicetak. Kemudian di zaman besi itu tungku sudah ditemukan, ya, sehingga orang-orang bisa meleburkan biji besi di dalam tungku, kemudian dicetak. Nah, kemudian ada lagi, setelah itu adalah industrial revolusi. Jadi revolusi industri itu dari eh, revolusi 1.0, 2.0, 3 hingga 4 saat ini. Dan sekarang menuju ke modern age atau zaman modern. Ya, kemudian apa saja tipe-tipe biji atau tipe-tipe ore yang ada saat ini? Yang pertama adalah mineral silikat. Mineral silikat ini merupakan mineral yang paling banyak terdapat di kerak bumi. Contohnya, salah satunya adalah mineral kuarsa. Itu mineral-mineral yang berdekatan dengan silika. Ya. Jadi kuarsa contohnya SiO2, kemudian zirkon, ZrSiO4, ya. Kemudian di situ ada titanit, garnit, ya, topas, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga mineral oksida. Itu mineral-mineral yang berikatan dengan oksigen. Contohnya ada kasiterit, SnO2, timah, sumber timah, kemudian hematit, ya, Fe2O3, magnetit, Fe3O4, ya, ilmenit dan rutil yang merupakan sumber Fe dan juga titanium.
Kemudian ada juga mineral yang berikatan dengan hidroksida OH dan oksihidroksida. Jadi oksihidroksida itu adalah mineral-mineral yang berikatan dengan oksigen dan juga OH. Contohnya apa? Contoh yang paling banyak saat ini adalah mineral geotit. Ya. Geotit ini adalah FeOOH. Jadi FeO yang berikatan dengan OH. Itu yang banyak saat ini terdapat pada biji laterit yang berada di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah. Ya. Kemudian ada mineral sulfida. Nah, di mineral sulfida ini contohnya adalah pirit ya, Fe2S, sumber besi, namun yang berikatan dengan sulfur. Kemudian ada kalkopirit, CuFeS2 ya, galena, sumber timbal, PbS. Kemudian ada mineral-mineral karbonat ya yang berikatan dengan CO3 atau karbonat, ada kalsit, magnesit, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikatan dengan fosfat atau mineral fosfat seperti senotim dan juga monasit. Senotim ini adalah yttrium PO4 atau yttrium fosfat. Kemudian monasit ini adalah logam tanah jarang yang berikatan dengan fosfat. Jadi mineral-mineral fosfat ini sekarang eh, merupakan mineral yang kritis karena keberadaannya yang langka, kemudian demand atau permintaan pasar terhadap logam tersebut untuk dijadikan apa, produk produk elektronik itu sekarang makin meningkat. Kemudian mineral halida ya, seperti klorit, halit, dan juga ada logam mulia atau PGM ya, platinum group metal. Di situ ada gold, emas, perak, kemudian ada platinum. Ya. Contohnya ya, yang berkaitan dengan silika itu salah satunya adalah kuarsa. Ya, kuarsa bentuk kristalnya seperti ini, ada yang transparan, ada yang berbentuk sedikit pink. Kemudian hematit ya berbentuk metalik ya, ya adalah sumber Fe itu Fe2O3. Kemudian biotit yang berkaitan dengan oksihidroksida dan juga oksigen ya, merupakan sumber Fe juga, namun memiliki bentuk kristal yang berbeda dengan hematit. Kemudian kalkopirit CuFeS2 yang merupakan sumber Cu dan juga Fe, biasa juga disebut dengan emas palsu atau pulse gold. Ini yang sekarang banyak ditambang di Grasberg di Papua. Kemudian kalsit yang berikatan dengan CO3, salah satu contohnya adalah CaCO3. Kemudian monasit, ya, hampir bentuk kristalnya dan juga warnanya hampir sama dengan kuarsa, namun memiliki eh, komposisi kimia yang berbeda. Jadi monasit ini adalah mineral yang mana logam tanah jarang berikatan dengan fosfat. Ya, contohnya di sini adalah cerium fosfat, itu cerium yang berikatan dengan fosfat. Klorid yang berikatan dengan klorin, ya. Contohnya adalah CaF2, yaitu klorid, ya. Bentuk kristalnya bisa berbeda-beda, ya, tergantung uh, di mana dia terdapat, kemudian seberapa besar konsentrasi dari uh, komposisi kimianya masing-masing. Kemudian PGM, platinum group of metal atau precious group of metal, logam mulia, ya, AU, emas, ya, kemudian ada perak, kemudian ada juga platinum. Ya, sebelum kita masuki apa namanya bahasan inti untuk ekstraktif metalurgi, maka kita akan mereview kembali kuliah yang telah diberikan sebelumnya, yaitu pengolahan mineral 1, yaitu tentang preparasi ore atau preparasi biji. Jadi urut-urutannya itu adalah dari penambangan biji, kemudian kita harus melakukan size reduction atau
pengecilan ukuran biasa menggunakan teknik crushing, grinding, dan juga beneficiasi mineral. Nah, ini semua sudah kita pelajari pada pengolahan mineral satu. Ya, contohnya adalah penggunaan ball mill untuk memisahkan atau kecil ukuran biji. Dan setelah ukuran bijinya ini diperkecil atau mineralnya terliberasi, lepaskan dari geng mineral atau mineral pengotornya, maka yang harus kita lakukan ada separasi ya, untuk mendapatkan konsentrat dan juga tiling dari biji tersebut. Di liberasi mineral itu tujuannya adalah untuk memisahkan mineral berdasarkan sifat fisiknya. Jadi kebanyakan yang digunakan pada liberasi mineral itu adalah memisahkan berdasarkan sifat fisik. Atau ada juga yang menggunakan sifat psikokimia seperti flotasi yang sudah kita pelajari di pengolahan mineral satu. Ya, contohnya apa saja? Bisa menggunakan perbedaan gravitasi spesifik, kemudian menggunakan perbedaan magnetis, kemudian pengapungan, dan lain sebagainya. Itu sudah kita bahas pada pengolahan mineral satu. Ya. Kita masuk ke ekstraktif metalurgi. Jadi di ekstraktif metalurgi itu ada 3 poin inti yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pirometalurgi, yaitu penggunaan suhu tinggi untuk ekstraksi logam. Nah, di dalam pirometalurgi ini ada beberapa metode lagi yang akan kita pelajari, yaitu misalnya ada peleburan atau smelting, kemudian roasting, ya, gangan, kemudian ada juga kalsinasi, drying, semua yang menggunakan panas tinggi. Contohnya adalah peleburan biji besi untuk menghasilkan pig iron di dalam blast furnace, yaitu menggunakan gas CO atau gas karbon monoksida untuk mereduksi biji besi menjadi molten iron atau besi cair. Kemudian ada juga teknik hidrometalurgi, itu uh, sebuah proses yang melibatkan larutan aqueous. Biasanya digunakan asam atau basa pada suhu yang relatif rendah untuk mengekstrak logam dari bijinya atau logam dari mineralnya. Nah, salah satu metodenya adalah leaching, ya, ekstraksi padat cair. Kemudian ada ekstraksi pelarut, presipitasi kimia, dan lain sebagainya. Contohnya, paling mudah adalah pelindian atau leaching emas menggunakan HCN atau asam sianida. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas adalah elektrometalurgi. Jadi elektrometalurgi ini adalah proses pengolahan mineral atau ekstraksi mineral menggunakan atau melibatkan arus listrik. Salah satu contohnya adalah elektrolisis, ya, electrowinning, electrorefining. Contohnya adalah produksi aluminium menggunakan elektrolit dari bauksit. Biasanya digunakan sebuah sel seperti ini untuk memisahkan apa logam dari mineral pengotornya. Atau biasa juga digunakan pada eh, step atau langkah yang paling ujung daripada pengolahan mineral ekstraktif. Dia berada pada pas tahap untuk pemurnian biasanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kan mudah untuk dipahami. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.